Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Qatadah Al-Muktaf akan menemani Anda semua dalam podcast Menggapai Keberkahan di Tengah Tantangan bersama Al-Ustadz Dr. Hasan M.Ed. Baik, sebelum kita mulai berbincang-bincang, alangkah baiknya saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Nama: Dr. Nur Hasan M.Ed. Riwayat pendidikan: S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. S2 di Khartoum International Institute for Arabic Language in Sudan, jurusan Teaching Arabic to Non-Arabic Speaker. S3 di Omdurman Islamic University of Sudan, jurusan Curriculum and Methods of Teaching. Mungkin cukup sekian pembacaan kurikulum kita dari beliau. Selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang problematika Ramadan di era digital ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman ini kan zaman yang dipenuhi oleh modern, Ustaz. Era digital di mana semuanya udah mudah, serba bisa digapai bahkan hanya dari kamar sendiri atau dari tidur. Nah, di bulan yang penuh berkah ini, Ustaz, apa saja sekiranya tantangan-tantangan bulan Ramadan ini di era digital ini? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita nyampe pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang seluas-luasnya. Untuk pertanyaan saudara moderator terkait dengan berbulan puasa di era digital ini seperti apa? Memang ini merupakan tantangan dalam kita hidup di bulan Ramadan, khususnya hidup di era digital. Ini tantangannya luar biasa, sehingga kita bagaimana bisa mampu memanfaatkan waktu yang hanya 1 bulan, kita diberi kesempatan untuk ibadah, baca Quran, dan seterusnya. Karena di bulan Ramadan itu ingat, di sana ada kerahmatan, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang awaluhu rahmah, wa 10 yang kedua itu adalah maghfirah, dan yang ketiga adalah itqun minan. Nah, ketika kita lupa terhadap keutamaan di bulan Ramadan ini, kita hanya pegang gadget ini, tentunya kita menyia-nyiakan waktu untuk meningkatkan ibadah. Sehingga kita terlena dengan HP yang bentuknya kecil tetapi menguasai diri kita, sehingga kita tidak bisa beribadah dengan leluasa. Udah dikasih tahu kan, jangan banyak-banyak main HP. Ini juga termasuk salah satu tantangan kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Terus kemudian Ustadz, kan saking besarnya media di era digital kali ini, itu memberikan pengaruh yang besar Ustadz, untuk semuanya, bahkan dari kalangan umat muslim baik maupun non muslim. Itu bagaimana pengaruh media sosial Ustadz di bulan Ramadan kali ini? Ya, kita beribadah di bulan Ramadan ini tentunya bagaimana hati kita tetap bersih.
hati kita tetap bersih, tetap memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan baca Quran, zikir, sholat. Tapi ketika kita menghadapi yang namanya gadget, itu waktu jadi berubah. Yang asalnya baca Quran beralih lihat gadget. Nah, di gadget itu ada TikTok, ada YouTube, ada WA, ada Instagram. Dan itu bukan hanya orang dewasa, bukan hanya anak-anak. Dari anak-anak baru bisa pegang HP sampai yang tua, itu semuanya terpengaruh dengan gadget. Ya, Ya. bukan hanya ya kita sendirilah. Kita di rumah yang kita cari pertama kali kita bangun gadget. Jam berapa ini? Apakah sudah sahur? Kemudian kita sahur. Sahur di sampingnya ada gadget. Sebelum kita sahur, kita pegang gadget cari informasi apa yang ada di gadget. Setelah sahur pegang gadget. Kemudian sholat terus pegang gadget. Apa yang kita buka macam-macam. Ada informasi, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang jelas gadget ini sangat mempengaruhi terhadap waktu bulan Ramadan kita yang seharusnya kita buat untuk sholat, kita buat untuk baca Quran, kita buat untuk zikir dan lain sebagainya. Jadi begitu. Berarti lagi-lagi ini soal gadget, Iya. soal HP lagi. Masya Allah, emang tantangan HP ini banyak sekali ternyata. Selanjutnya Ustaz, tadi kan sudah dibahas bahwa tantangan-tantangannya itu seperti gadget, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, gimana ini Ustaz, caranya? Supaya kan ini pengaruhnya sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Bagaimana cara kita bisa mengambil sisi positif dari gadget tersebut, dari teknologi tersebut, memanfaatkannya itu bagaimana Ustaz di bulan Ramadan? Ya, salah satu cara memanfaatkan gadget ketika kita buka gadget supaya hati kita ini tetap terjaga, ya kita buka yang positif-positif. Misalnya kita buka YouTube karena kita mungkin tidak 24 jam ya ngaji terus, ketika kita sudah tilawah baca Quran terus kita capek, kita buka gadget, kita ganti gadget itu suara Al-Quran. Bukan suara kita. Kita ganti gadget itu dengan pengajian yang seharusnya kita dengarkan kultum mungkin di masjid atau di musola. Karena kita pegang gadget, ya kita buka hal-hal yang positif di gadget itu. Yang paling penting adalah bagaimana ketika kita buka gadget, kita tidak memposting atau membuka hal-hal yang negatif. Karena ketika kita buka yang negatif, satu, kita sudah melanggar perintah Allah bahwa kita harus melihat yang baik-baik, tapi kita melihat yang jelek-jelek. Karena dari kita siapa yang bisa membatasi atau siapa dari kita yang bisa melarang melihat gadget? Wong password kita aja HP kita di password sama kita sendiri. Orang lain tidak tahu. Ya, oleh karena itu yang tahu diri kita dalam gadget itu ya diri kita sendiri. Yang tahu atau yang bisa memanfaatkan gadget itu ya diri kita sendiri. Oleh karena itu saya tegaskan tadi, ayo kita manfaatkan di 10 bulan pertama yang sudah lewat, yaitu rahmah. Sekarang kita masuk pada maghfirah. Bagaimana kita gadget itu kita alihkan dengan kita berzikir, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar yang banyak supaya Allah dapat mengampuni dosa-dosa yang sudah kita jalani selama sebelum Ramadan dan bahkan sampai saat ini. Masya Allah. Namun di media sosial Ustadz itu juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang kurang baik, salah atau menyeleweng tentang Islam itu sendiri. Apalagi di sekitar Ramadan ini, aduh, banyak sekali Ustadz itu hoax bersebaran itu. Bagaimana caranya kita bisa menyaring mana ini kabar
dalil hukum Islam yang benar, mana ini dalil hukum Islam yang salah dari informasi media sosial. Orang yang cerdas, apalagi seperti kita orang yang berpendidikan, itu akan dewasa, ketika eh, membuka gadget, ketika mendapatkan informasi yang sekiranya itu tidak valid atau bahkan provokatif, ya bagaimana kita bisa menyaring ya, apakah informasi ini benar adanya atau salah. Kita lihat dulu bagaimana bentuk beritanya. Dan kalau memang itu salah ya jangan kita hiraukan. Kalau itu memang benar ya sudah diam aja. Karena di hati kita ini betul-betul kita jaga supaya kita tidak terpaut atau terpengaruh dengan situasi yang ada di gadget sehingga kita mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Lagi-lagi soal ibadah kita yang harus kita meningkatkan ketakwaan, berbanyak zikir, membaca Al-Quran. Ya, mungkin dari sekian banyak perbincangan saya dengan beliau, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Ramadan ini adalah sebuah momen di mana kita dapat mencari kebaikan sebanyak-banyak mungkin dan meminta ampunan sebanyak-banyak mungkin. Mungkin ada pesan-pesan untuk para penonton Ustaz tentang pesan-pesan Ramadan itu. Ya, marilah kita di bulan Ramadan ini betul-betul memanfaatkan waktu semaksimal mungkin sehingga kita dapat beribadah kepada Allah, karena ibadah di bulan Ramadan ini ditikel-tikel ya, dilipat gandakan ya. Dilipat gandakan. Kalau kita sayang kalau misalnya kita tidak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Quran, tilawatil Quran, kemudian zikrullah, kemudian mungkin menghadiri majelis taklim di masjid-masjid setelah taraweh atau ba'da sholat subuh. Dengan begitu insya Allah kita akan terlupakan dengan gadget. Ya kita batasi aja, gadget itu ada waktunya. Ketika waktu-waktu efektif seperti ba'da maghrib, ya kita tinggalkan dulu gadget, kita baca Quran. Atau setelah terawih kita tinggalkan gadget itu, kita baca Quran lagi. Ya, dengan begitu, dengan memanfaatkan waktu tersebut, mudah-mudahan kita di 10 ya, di hari terakhir dari 30 hari itu kita dapat itkun minan nar. Kita diselamatkan dari api neraka. Setelah kita mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian dapat maghfirah dari Allah, dan kemudian kita meninggal dalam keadaan itkun minan nar, diselamatkan dari api neraka. Mungkin itu saja. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya mau menghadiri podcast kami di sini. Sama-sama. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. PBA Optimis hanya di PBA Unisma. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.